150 juta. Sekali lagi dalam konteks teori, cuma undang-undang boleh. Jadi secara teoritis tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, undang-undang boleh. Iya. Pada Profesor Edi, saya mohon penjelasan tentang pasal 95 Undang-Undang 8 yang berlaku retroaktif. Artinya memberlakukan undang-undang yang sebelumnya. Ini bagaimana pendapat? Saya kebetulan yang mulia, pusat dari saya soal asas legalitas. Sepanjang yang diberlakukan itu adalah pidana material, itu pada hakikatnya adalah melanggar asas legalitas. Mestinya tidak demikian. Tetapi lain halnya ketika yang diberlakukan itu adalah persoalan hukum acara, soal formilnya. Toh itu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. KPK pernah dipersoalkan untuk melakukan, itu diajukan oleh Bramanopo waktu itu, dalam KPK melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara sebelum KPK ada. Dan saya sependapat ketika itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena di dalam hukum formil boleh hukum itu berlaku surut. Karena kita kembali kepada landasan filosofis asas legalitas, nulla puna sine lege, nulla puna sine crimine, nullum crimen sine puna legali. Yang pertama dan yang kedua, nulla puna sine lege, nulla puna sine crimine, itu adalah hukum pidana material. Tapi nullum crimen sine puna legali itu adalah hukum pidana formil dan boleh diperlakukan surut. Itu pertama kali dilakukan pada tanggal 27 Februari 1933 dalam kasus Lex van der Lubbe di Jerman. Jadi boleh dilakukan itu. Boleh. Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri? Apakah Undang-Undang 8 tahun 2010 bukan temporary delik? Delik yang berlaku pada saat itu dan ke depan. Begini, sekali lagi saya katakan, kalau itu bersifat material, kan kita punya pencucian uang itu kan sejak tahun 2003. Ya. Sejak tahun 2003. 2003 ya. Kan ada 15 tahun 2003, kemudian diperbarui dengan 25 tahun 2003. Kalau yang dituntut itu sebelum tahun 2003 tidak boleh, karena itu melanggar asas legalitas. Kita mengenal pencucian uang sebagai strafbarkeit itu baru pada tahun 2003. Kalau itu dipukul mundur sebelum tahun 2003 tidak boleh. 2002 maaf. Ya. Jadi kalau sebelum itu tidak boleh karena pidana materialnya. Tetapi kalau hukum acara boleh. Ya, sangat menarik ini. Saya belajar nih, Prof. Nah, ini terkait dengan perkara kita dalam hal suap gratifikasi ini kan jelas ada dua pihak. Ada tambahan pihak tadi sebagai perantara ya, pemberi dan penerima. Bagaimana pendapat dari ahli dalam hal si penerima ini adresat? Katakan si A, dia bersama B membentuk perusahaan, ya, di mana perusahaan ini menampung dana-dana dari proyek APBN termasuk fee juga. Kemudian si A ini didakwa menerima hadiah, janji dan sebagainya yang uangnya berasal dari perusahaan ini. Apakah ini juga bisa dikatakan dari suap atau gratifikasi? Ya. Majelis yang mulia, izinkan saya termasuk ahli yang berpendapat bahwa ketika di persidangan ahli tidak boleh masuk pada kasus konkret. Jadi saya akan menjawab secara general karena saya tidak akan masuk pada kasus konkret. Yang pertama yang ingin saya katakan dalam konteks suap dan gratifikasi ada perbedaan prinsip. Itu mengapa sehingga memang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dia timpang. Karena tidak ada pasal mengenai pemberi gratifikasi, yang ada adalah penerima gratifikasi. Berbeda dengan ketentuan pasal 5 dan seterusnya mengenai pemberi dan penerima suap. Sebetulnya bahasa dalam undang-undang gratifikasi dianggap suap. Ini kan dia diidentikan dengan suap. Lalu apa bedanya antara gratifikasi dengan suap? Sebetulnya itu adalah persoalan meeting of mind. Kalau suap menyuap harus ada meeting of mind antara active bribery dan passive bribery. Tetapi yang namanya gratifikasi itu tidak perlu ada ijab kabul, tidak perlu ada meeting of mind. Ketika seseorang menerima sesuatu yang dianggap diketahui atau patut diduga berkaitan dengan kewenangan atau kewajiban, kekuasaan pasal 11, atau untuk dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dia masuk dalam persoalan gratifikasi. Untuk mencegah
pasal ini kemudian disalahgunakan, sebetulnya kan dalam undang-undang Akuo pun sudah memberi batasan-batasan. Oke, you boleh terima tapi dikasih jangka waktu 30 hari harus memberitahu kepada KPK. Sehingga memang itu di satu sisi dia tidak dibuat serampangan untuk menjerat orang, tetapi di sisi lain pun untuk penyelenggara negara itu bersifat hati-hati ketika menerima sesuatu. Makanya diberi catatan dia harus kemudian dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari. Kembali kepada pertanyaan yang mulia, ya, ketika kita berbicara mengenai korupsi. Korupsi dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu ada 30 pasal. Kalau 30 pasal itu kemudian dibagi dalam 7 kategori. 7 kategori itu mulai dari 2 pasal yang merugikan keuangan negara, 12 pasal suap menyuap, 3 pasal berkaitan dengan pemerasan, 5 pasal dengan penggelapan dalam jabatan, 6 pasal perbuatan curang, 1 pasal mengenai pengadaan barang dan jasa, dan 1 pasal mengenai gratifikasi. Kalau kita kaitkan dengan United Nations Convention Against Corruption, korupsi dinyatakan dalam kejahatan sebagai kejahatan internasional, kejahatan yang ke-28, dia tidak menggunakan istilah corruption, tapi dia menggunakan istilah bribery. Dia menggunakan istilah suap di situ. Intinya apa? 7 kategori itu kalau diperas menjadi satu, maka inti dari korupsi itu adalah suatu bribery. Bribery itu apa? Bisa political bribery, bisa political kickbacks. Ketika seseorang menerima kickbacks dalam bentuk apapun dan berkaitan dengan suatu jabatan atau suatu kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu masuk inti daripada korupsi. Demikian yang mohon. Artinya begini, dalam suap itu apakah memang disyaratkan bahwa pemberi dan penerima itu harus orang yang lain? Apa bisa juga perusahaan-perusahaan dia sendiri juga, kemudian dari situlah dia dianggap menerima suap? Ya, kalau kita kembali kepada kausa proxima, pemberi dan penerima mestinya kan 2 orang yang berbeda. Tidak mungkin saya memberi untuk diri saya sendiri. Ya. Prof. Edi, ya, ini terkait dengan pasal 69 yang tadi sudah disebutkan, ya, Undang 8/2010. Itu kan tadi intinya untuk melakukan pemeriksaan dan pencucian uang tidak pidana asalnya tidak perlu diputuskan terlebih dahulu. Nah, sedangkan di sini di 69 ini kan ada bunyi tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kalau tidak wajib berarti kan sebetulnya memang harus dibuktikan, tapi waktunya bisa setelah TPPU kan seperti itu. Kan di sini kan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Biasanya kan di situ. Menurut saudara ahli? Ya, bagi saya pasal 69 itu tidak menganut prinsip lex serta. Prinsip lex serta dalam hukum pidana itu ketentuan harus jelas. Kalau memang dia mengatakan tidak wajib, itu kan menjadi suatu area yang saya katakan gray area di situ. Bisa dibuktikan, bisa juga tidak dibuktikan. Kan ketentuan seperti itu tidak menyangkut asas lex serta bahwa ketentuan hukum itu harus jelas. Sehingga memang dalam praktek lalu kemudian orang dituntut pencucian uang tanpa dibuktikan kejahatan asal. Jadi bersifat ambiguitas yang tidak menjamin kepastian hukum. Hukum acara harusnya jelas gitu. Betul, yang mulia. Kemudian terkait dengan hukum acara boleh berlaku suruh, ini masih terkait. Ini kalau dikaitkan dengan TPPU ya Undang-Undang 8/2010, ini ada pasal 95. Pasal 95 itu pada intinya kan tindak pidana pencucian yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini diperiksa diputus dengan Undang-Undang 15/2002, junto 25/2003 seperti itu. Sedangkan di pasal 99 kedua undang-undang itu sudah dicabut dengan keluarnya Undang-Undang 8/2010. Itu apakah? Itulah salah satu titik lemah dan amburadunya undang-undang itu. Suatu kontradiktif kan? Iya. Makanya tadi saya katakan kalau ketentuan pasal 95 itu kan kata-katanya diperiksa dituntut. Kata-kata diperiksa dituntut itu kan kita berbicara mengenai ius puniendi, mengenai hukum acaranya. Tetapi memang tiba-tiba di dalam pasal yang tadi disebutkan oleh Majelis Yang Mulia, ya gimana undang-undang itu sudah dicabut. Itu saya katakan salah satu titik lemah di dalam undang-undang PGPU itu. Baik, dari majelis sementara cukup, kami silakan kepada penasihat hukum maupun terdakwa.
Terima kasih yang mulia. Mungkin Edi atau mohon bersabar karena kami butuh banyak pertanyaan, walaupun kami tahu Bapak Edi ada acara mau tinggi sama-sama juga. Tapi kami berharap pertanyaan kami ini tidak alpha blessing dan multi bagus. Jadi mudah-mudahan ada. Saya jawab kecil. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara ahli Profesor Edi Hierit, mudah-mudahan benar saya melafalkannya, dan Profesor Siti Ismiati Jenny. Saya mulai dari Profesor Edi. Ini melanjutkan pertanyaan majelis terkait dengan TPPU. Tadi disampaikan bahwa berdasarkan pasal 95 bisa diperiksa dan dituntut berdasarkan Undang-Undang tahun 2002 dan 2003. Tetapi di ketentuan peralihan pasal 99, undang-undang itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut ahli, kalau ada ketentuan peralihan mengatakan undang-undang 2002 dan 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apakah artinya undang-undang itu tidak boleh digunakan lagi? Saya kira yang ada dalam konteks pasal 99 atau dalam ketentuan peralihan itu dia sudah sangat jelas sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Ketika tadi ditanyakan oleh Majelis Yang Mulia ketentuan pasal 95 ansih boleh dilakukan penuntutan karena dalam konteks hukum pidana formil, tetapi ketika itu dicabut dengan ketentuan pasal 99 maka memang dia kemudian tidak berlaku jika pasalnya memang explicitly seperti itu. Jadi tidak berlaku lagi ya? Berlaku. Baik. Jadi menurut ahli, undang-undang TPPU sekarang yang berlaku itu ada berapa undang-undang? Kalau sekarang sebagai hukum positif yang kita acu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Meskipun tadi ahli mengatakan di awal bahwa memang undang-undang itu penuh dengan banyak titik lemah di situ. Termasuk kelemahan itu yang ditanyakan oleh saudara terdakwa. Baik. Jadi yang berlaku, yang bisa digunakan hanya satu undang-undang ya? Betul. Baik. Saudara ahli, kalau ada seseorang didakwa melakukan pencucian uang, pencucian uang itu digambarkan berasal, uangnya berasal dari seseorang atau dari korporasi. Kemudian tidak bisa dibuktikan bahwa ada uang itu. Saya ulangi saudara ahli ya, ini mohon maaf karena pertanyaan orang awam ini ya. Jadi kalau ada seseorang didakwa melakukan pencucian uang, digambarkan bahwa uang itu datang dari seseorang atau korporasi. Sebut saja orang itu X, korporasi itu Y, XY. Kemudian tidak bisa dibuktikan bahwa ada uang dari X atau Y itu. Menurut ahli, bagaimana status pencucian uangnya? Ya. Saya mau bikin tambah rumit lagi. Saya mau jawab dengan asas yang mulia. Di dalam perkara pidana berlaku asas yang berbunyi actore incumbit onus probante. Siapa yang mendakwa, dia harus membuktikan
asas itu tidak berhenti di situ. Ada komanya. Actore non probante. Jika dakwaan itu tidak bisa dibuktikan, reus absolvitur, terdakwa harus dibebaskan terhadap dakwaan itu. Saya kira jawaban saya singkat. Ya, singkat, tapi profesor dengan orang awam kan susah. Berdasarkan keterangan ahli tadi, kalau tidak bisa dibuktikan bahwa ada uang dari yang disebutkan tadi itu, berarti dakwaannya itu statusnya tidak terbukti. Tidak terbukti. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak terbukti. Kalau tidak terbukti harus dibebaskan dari dakwaan itu. Harus dibebaskan dari dakwaan itu. Dibebaskan itu maksudnya apa, saudara ahli? Ya, kalau bebas dalam hukum pidana itu berarti apa yang didakwakan itu tidak terbukti. Jadi tidak ada istilah bebas murni, bebas tidak murni dalam kuhap itu. Yang saya tahu itu hanya ada susu murni, susu tidak murni. Kalau bebas ya bebas. Dalam bahasa Belanda, vrijspraak itu bebas. Apa? Vrijspraak. Putusan bebas. Putusan bebas. Kemudian setahu saudara ahli, maaf kalimatnya tidak tepat nih, setahu, karena ahli pasti tahu. Menurut ahli, karena ahli kalau salah itu teori baru memang. Tadi ahli mengatakan bahwa rumusan ketentuan pidana itu harus jelas, ya. Lex certa. Saya kebetulan satu hati dengan ketua tim JPU. Karena itu saya bawa buku profesor. Jadi JPU tidak bawa, tapi saya bawa, ini yang mulia. Kemudian tadi disebutkan prinsip-prinsip tentang asas legalitas. Saudara ahli bisa menjelaskan lebih lengkap itu bagaimana asas legalitas itu? Jadi dan turunan-turunannya biar yang awam ini lebih paham gitu. Yang mulia, kalau kita kembali kepada asas legalitas, maka kita kembali kepada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal 1 ayat 1 itu derivatnya ada 4 prinsip. Yang pertama adalah hukum pidana tidak boleh berlaku surut, ya. Yang kedua, hukum pidana atau aturan pidana itu harus tertulis. Jadi tidak bisa orang dijatuhi pidana didakwa berdasarkan suatu kebiasaan. Yang ketiga, aturan dalam hukum pidana itu harus jelas. Dan yang keempat, aturan dalam hukum pidana itu harus ketat dalam pengertian dia tidak boleh diinterpretasikan terlalu luas sehingga out of context. Baik, ini terkait dengan gratifikasi. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh ahli Profesor Siti, bahwa seseorang ini yang saya tangkap, ya, seseorang bisa dikatakan menerima istilahnya hibah atau apa tadi, ya, tapi sebut saja itu kaitannya dengan gratifikasi, kan? Itu kalau menerima manfaat. Kalau menerima manfaat. Menurut ahli, apakah ada ketentuan yang baku, jelas, strict gitu, tentang hal ini sehingga bisa ditafsirkan ini tentang manfaat itu sebagai gratifikasi?
Ya memang kalau kita kembali kepada pasal gratifikasi dalam pasal 12A dan 12B, pertama yang harus dipahami bahwa memang dia merupakan delik formal. Kalau delik formal itu berarti dia tidak menitikberatkan pada akibat. Apakah ada manfaat atau tidak ada manfaat itu tidak menjadi urusan. Sebetulnya mengapa pasal 12A, 12B ini dia dirumuskan, meskipun saya katakan dia dirumuskan secara timpang, karena hanya dicecar itu adalah mengenai penerima gratifikasi, ini dengan maksud agar seorang penyelenggara negara itu bertindak ekstra hati-hati ketika menerima sesuatu atau apapun yang mungkin diduga atau patut diduga atau diketahui itu berkaitan dengan jabatannya. Jadi kalau saudara terdakwa bertanya, dan saya kira akan ujungnya akan bertanya kepada apakah pasal ini memenuhi prinsip lex serta, saya katakan tidak, memang tidak memenuhi prinsip lex serta. Tetapi itulah memang ciri-ciri dari pasal yang berkaitan dengan gratifikasi, dia dibuat terbuka sehingga memang dia mampu untuk menjerat segala perbuatan, apakah itu janji, hadiah dan lain sebagainya, meskipun tidak ada manfaatnya. Kalau ditanya saya karena disertasi saya asas legalitas, memang betul dia tidak memenuhi prinsip lex serta. Tapi ya begitulah undang-undang kita. Baik. Berdasarkan keahlian ahli, ya. Maaf bro, istilahnya karena awam secara hukum ini. Menurut keahlian saudara ahli, kalau ada hal yang tidak jelas seperti itu, ya, dan tidak memenuhi asas legalitas, apakah itu bisa, ya, digunakan untuk, ini bahasa besar ya, dalam konteks menegakkan keadilan? Begini, kita bicara soal keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu, di situ berlaku satu asas yang namanya sumum ius sumat mulia. Kepastian itu ada di tangan kiri, katakanlah begitu. Keadilan dan kemanfaatan itu ada di tangan kanan. Yang merumuskan itu adalah Gustav Radbruch dalam Bevidet das Recht menjelang pengadilan Nuremberg. Ya, tidak selamanya apa yang kita baca itu dia bisa menjamin keadilan dan kemanfaatan. Apa yang kita baca itu sebatas suatu kepastian hukum di situ. Pasal-pasal yang ada di dalam persoalan, antara lain persoalan gratifikasi, dia memang tidak akan menjamin kepastian hukum di situ, karena tadi dia tidak memenuhi prinsip lex serta. Tetapi dia akan melihat aspek lain, persoalan keadilan dan persoalan kemanfaatan. Kalau saudara terdakwa bertanya yang demikian, apakah ini dia dapat bersifat adil dan lain sebagainya, depend on judge. Jadi kembalikan kepada pertimbangan hakim. Hakim yang mengikuti perkara ini dari A sampai Z, sehingga nanti akan memberikan pertimbangan bahwa memang ada satu sisi kelemahan dari undang-undang ini, dia tidak menjamin kepastian hukum. Tetapi apakah dia tidak serta berlaku? Tidak demikian, karena dia tetap sebagai hukum positif. Nah, kalau terdakwa mungkin bertanya kepada kandidat Dr. Firman Wijaya yang sebentar lagi akan jadi doktor, itu tahu persis di dalam hukum itu ada namanya antinomi hukum. Antinomi hukum itu antara keadilan dan kepastian itu memang bertolak belakang. Ini tinggal kita mau milih yang mana. Itu mungkin sebabnya seorang hakim itu ketika dia memutus salah, pahalanya 1, dan dia memutus benar, pahalanya 2. Karena memang jadi hakim itu tidak gampang. Terima kasih. Jadi menurut ahli, hakim boleh memutus salah? Boleh, selama pertimbangan itu dia ambil secara objektif, bahwa kalau dia salah ya dia kan bukan Tuhan, tapi boleh dia memutus salah selama itu berdasarkan suatu keyakinan dan tanpa suatu tendensi apapun. Boleh. Saya geser ke Profesor Siti untuk pertanyaan yang sama, Prof. Tadi coba saudara ulang tadi bagaimana untuk Pak Edi? Saya harus jawab dari sisi perdata, begitu maksudnya? Ini berangkat dari keterangan Profesor ahli ya, bahwa kalau seseorang mendapatkan manfaat ya, meskipun tidak menerima langsung ya, seseorang tidak menerima langsung tapi kemudian
mendapatkan manfaat, ya sama saja. Tadi ada satu syarat yang saya cermati betul, diterima oleh orang lain dengan syarat mendapatkan kuasa, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau diterima orang lain tapi orang lain itu tidak mendapatkan kuasa, tidak mendapatkan perintah, dan apalagi itu diberikan pada orang lain lagi, itu bagaimana? Begini, kalau kita bicara di dalam segi perdata, di dalam lalu lintas hukum itu orang tidak selamanya bisa melakukan sesuatu itu sendiri, dan ini kalau tidak diatasi akan menghambat lalu lintas hukum. Karena itu lalu ada lembaga pemberian kuasa. Jadi kalau misalnya orang diberi sesuatu, dia tidak bisa menerima sendiri, maka ada orang lain yang diberinya kuasa yang bisa menerima untuk dan atas namanya. Jadi di sini kuasa itu menerima bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dan atas nama orang yang memberikan kuasa. Seperti itu. Nah, tapi kalau tidak diberikan kuasa bagaimana? Tadi pertanyaannya begitu. Apa boleh lalu ini dikatakan itu satu pemberian? Begini, kita lihat juga dari kemanfaatannya itu tadi. Kalau dia tidak memberikan perintah untuk itu, misalnya dia tidak memberikan kuasa secara langsung, tapi dia menikmati kemanfaatan itu, ya, dia mendapat satu benefit karena pemberian itu, maka menurut pendapat saya itu juga satu pemberian seperti ini. Baik. Menurut ahli, berarti siapa saja yang mendapatkan manfaat dari itu, dari hal itu berarti semuanya dikatakan menerima pemberian. Itu tergantung dari bagaimana pemberian itu diserahkan kepada si kuasa tadi. Kan dia bisa menyebutkan ini pemberian kepada yang kamu terima itu untuk si A atau untuk si B, begitu, meskipun tidak bisa dibuktikan bahwa si A si B itu menyuruh si ini penerima itu atau memberikan kuasa kepada penerima itu. Karena ada perkataan seperti itu, tentunya kita tahu bahwa manfaatnya itu akan diterima oleh si A atau si B yang disebutkan itu, seperti itu. Tapi kalau siapa saja ya tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau siapa saja ya itu bukan kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Maksud saya, Prof. Iya. Jadi ini ada karena nggak boleh detail ya, nggak boleh masuk ke pokok perkara, nggak boleh masuk ke pokok kasus. Saya nggak bisa. Iya. Itu yang jadi susah mengucapkannya. Iya. Belum diajari jaksa ya. Kalau ini kalau ada pemberian, istilahnya pemberian kepada seseorang, pemberian itu memberikan manfaat kepada X. X tapi bukan orang itu ya? Bukan. Nanti pada X ya. Gitu kan? Ini ada A. A memberikan sesuatu kepada B. Pemberian A kepada B ini memberikan manfaat kepada X. Si X tidak pernah memerintahkan A untuk memberikan kepada B. Tidak pernah memberi kuasa, tidak pernah memberikan perintah, tidak pernah memberikan kuasa, bahkan tidak tahu. Nah, menurut ahli bagaimana? Status X ini apakah dianggap sebagai penerima manfaat? Kalau dia memang
memanfaatkan itu ya dia penerima manfaat kan? Meskipun tidak memerintahkan. Nanti dulu, saya ulang, saya agak confused ya. Jadi ini ada A memberikan kepada B tanpa ada A memberikan kepada B. A memberikan kepada B. Satu A memberikan kepada B. X tidak memberikan apa? Cuma yang mendapat manfaat itu adalah X. Ya. Bahkan tidak tahu ini. A memberikan kepada B. Begini saja biar lebih jelas Bu ya. Misalnya Profesor Edi, ya kan, memberikan sesuatu kepada Profesor Siti. Ya. Pemberian Profesor Edi itu ada manfaat. Pemberian Profesor Edi kepada Profesor Siti itu ada manfaatnya untuk saya. Saya tidak pernah perintah Profesor Edi untuk memberikan, ya. Saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Profesor Edi untuk memberikan. Saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Profesor Siti untuk menerima, ya kan? Nah, tetapi pemberian itu ada manfaatnya untuk saya. Nah, apakah itu disebut sebagai pemberian? Agak sulit, tetapi saya bisa mengatakan demikian karena ini tidak ada hubungannya apa-apa, maka saya boleh katakan itu bukan satu hibah kepada X, bukan kepada X. Memang dia mendapatkan manfaat, tapi kan tidak ada perintah untuk itu, tidak dia memberikan satu kuasa untuk itu. Baik. Jadi definisi manfaat yang kemudian terkategori sebagai pemberian itu yang mana, Prof? Kan yang seperti itu kan bukan kan? Berarti bukan. Jadi sama sekali kan nggak ada hubungannya, gitu ya. Tapi kalau ada kaitannya, meskipun itu tidak diberikan, misalnya bagaimana saya masuk kasus yang nggak boleh kan saya masuk. Tapi begini ya, kalau ada orang